terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan ataupun pembenaran. Nama saya Sumarah. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang di Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan-bisikan dan tatapan curiga mereka. Ya, saya ingat betul ketika Pak Kasir, guru madrasah saya, menerangkan pembunuhan para jenderal dilakukan oleh sekelompok orang gaji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI itu betul-betul biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh ontek PKI harus dihukum.
Rohiman. Tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya sendiri sekalipun tidak pernah melihat wajahnya lagi. Tapi rasanya bayangan Bapak selalu menguntit sepanjang hidup saya, sehingga saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Pernah satu kesempatan saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Juarti. Selama saya bekerja di sana, saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki. Dia tinggi, gagah, apalagi saat dia tersenyum. Rasanya hati saya seperti berhenti berdetak. Saya dibuat lemah tak berdaya olehnya. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi, manakala tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya terbang tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpelanting, jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menikah dengannya. Mas Edi berteratur selalu tahu sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, alam jadah jika dia memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin pergi jauh ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat mengutip lagi. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftarkan diri sebagai seorang TKW di Arab. Segala sesuatunya saya penuhi, mulai dari administrasi kelurahan, Depnaker, kantor biro tenaga kerja, kantor imigrasi, dan segala biaya tetek bengek yang ternyata panjang sekali. Bahwa segalanya akan lebih mudah dengan selipan-selipan uang.
dikembangkan diferensial menjadi mesin cuci. Archimedes menjadi teori menyetrika batu. Kotil monokotil menjadi irama kain. Pidato menjadi omelan para majikan. Dan 13.000 bola yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang katanya subur, makmur, kemarimpah Majinawi. Hancur lebur menjadi wajan pengurian di dapur. Mana? Di mana yang katanya harum melati, minyak, emas, biji besi, rotan? Mana? Mana cerita Pak Kasirin, guru madrasah saya? Katanya pribadi bangsa Indonesia adalah pribadi yang adil, luhur, ramah tamah kekeluargaan, dan suka gotong royong. Di mana semua itu? Semua itu hanya bisa saya dapatkan dengan uang. Di negeri sendiri, saya cuma jadi rakyat selipan setengah gelap. Tidak boleh menolakkan kepala. Didepak sana, didepak sini, dikuntit oleh bayangan bapak yang dihitamkan untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian saya untuk bisa hidup lebih baik di negeri orang. Saya hapuskan seluruh cinta saya dalam pahit, manis, getir masa remaja. Saya pikir saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi kenyataannya semuanya tetap saja kandas. Dibalik cuma-cuma majikan saya, dibalik cadar-cadar majikan saya, segala nasib saya tetap saja ganda. Ampun, ampun, Bu, ampun, ampun, Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang untuk alasan tetek bengek administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu terjadi. Majikan itu mulai mendekati saya, memegang pipi saya, lalu kemudian meraba tubuh saya. Saya mencoba melawan, tapi tangan saya ditahan. Saya mencoba melawan, tapi tangan saya juga ditahan. Saya mencoba menendang, tapi kaki saya juga ditahan. Jangan
majikan itu. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan untuk diadili di negeri sendiri. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah binti Suliman, siap dihukum mati.